Serem. Baik lagi tadi ya, kasusnya Antasari Ashar sama besannya SBY. Ya. Antasari Ashar ini kan dituduh membunuh, tetap walaupun kita tahu kan tiada asap kalau tiada api kan. Betul. Jadi Antasari Ashar melakukan yang lain, tapi kan tetap polisinya tega dihukum. Betul. Kan. Panjang hukumnya Antasari Ashar loh itu, ya kan? Dianggap membunuh caddy golf itu ya. Golfnya itu kan, cem-cemannya itu ternyata mereka cinta segitiga apa segala macam deh. Nah, yang dipenjarakan siapa itu? Besannya Pohan itu, besannya Pohan. Iya, siapa namanya? Mertuanya AHY. Iya, besannya mertuanya AHY itu. Aulia Pohan. Aulia Pohan. Nah, Yusril Isra Mahendra itu profesor ahli hukum, ya, pernah cerita satu ilustrasi yang lain. Ya, bahwa hakim lalu memutuskan si ditanyain, hakimnya bilang, lah kamu keluarga bagaimana? Ya anak saya sekarang jadi yatim Pak, nggak ada yang menafkahi. Jadi maunya gimana? Ya saya mau dia jadi suami saya untuk menafkahi anak saya. Kan bangsat ini saudara. Lah yang mati gimana nasibnya saudara? Kan nggak mendapat keadilan. Yang mati dapat keadilan? Ya enggak lah. Nah itulah hukum diat gak adil. Yang mati tidak mendapat darahnya berseru-seru, tapi karena dia orang berdosa ya nggak bisa didengar sama Tuhan. Pak Wira, silakan. Ya. Bu Ellen sama putanya boleh kapan saja masuk ya. Ladies first. Oke Pak. Saya lihat ada Ibu Lis, mana Ibu Lis ya? Ibu Lis boleh. Ada. Mana Ibu Lis ya? Boleh ngomong dong Ibu Lis ini. Mana Ibu Lis ya Pak? Nanti Amir kok nggak ketemu ya? Kalau udah dipanggil 2 kali udah kenapa itu? Di alam mimpi. Tadi ada, ini hilang lagi. Aku mati suara dulu, aku mati suara. Aku mati suara. Kita skip dulu. Prawira dulu, silakan. Ya, oke. Selamat malam, Pastor Paul. Salam. Ya, ini menarik ya. Saya kalau temanya tuh yang budak seks yang membunuh Muhammad dengan racun ya. Saya menceritakan suatu pengalaman dari saya. Nggak tahu apakah yang lain juga dapat pengalaman ini ya. Jadi ceritanya tuh kalau pas tahun 2018, tahun 1998 ya, tahun 1998 itu ya kan saya kan pergerakan mahasiswa ya, sehingga diundanglah sama NU ya, ada Tutul Ulama ya, karena diundang sama teman-teman saya ya, bukan saya sendiri, teman-teman saya ya. Nah itu di situ kan ngomong ada Rais Amnya juga, kalau nggak salah Rais Am siapa saya lupa tuh Rais Amnya. Nah itu terus ada sebelah saya kan orang NU, terus bang siapa tuh? Oh tuh Rais Am. Terus dia cerita, oh tuh hebat tuh katanya. Bu Abdah hebatnya kenapa? Iya punya ilmu bela diri, terus bisa menghilang, bisa kebal peluru katanya. Ya, itu saya simpan dalam pribadi saya. Ya, terus kemudian pas itu tahun 98 ya. Terus 5 tahun lalu nih, kejadian 5 tahun lalu nih ya. Kejadian 5 tahun lalu saya lagi istilahnya tuh pengawas silang ke madrasah. Ya, ke madrasah. Terus yang ngobrol-ngobrol ke madrasah itu, terus saya tanya apakah dari NU, madrasah itu bukan dari NU ya, NU Muhammadiyah bukan aliran NU Muhammadiyah, bukan, dia mengakunya bukan yang orang situnya ya, yang gurunya situ. Terus dia bilang, saya tanyakan, oh mana di sini pimpinannya? Oh situ tuh katanya kayak siapa gitu. Oh jago tuh, hebat, ilmu bela dirinya hebat, dia bilang. Ya katanya bisa menghilang, bisa kebal peluru. Saya mikir kok ada kemiripan ya. Mereka nih ya kayaknya kayak mirip-mirip kayak Nabi Muhammad juga yang ngaku-ngaku Nabi, pasti budak seksnya nyoba kasih racun ternyata mati ya. Ini mereka tuh hampir mirip-mirip ya kayaknya ya. Saya nggak tahu apakah benar kebal peluru, tapi saya yakin tidak kebal peluru itu ya. Saya nggak yakin kalau ditembak pasti mati juga, nggak mungkin kebal peluru. Nah itu dia ya, mereka mirip. Ini saya lihat kejadian kok mirip-mirip ya. Kata benar ya, kata mungkin kata Pak Sopmo kemarin kan suka seperti itu ya. Itu kayak saya lihat sih begitu ya. Dari saya tanggapannya. Terima kasih Pak Sopmo. Iya, luar biasa. Nih ya, sebelum saya ke Akuma nih tadi.
ya, saudara, saya mau bukakan tentang diat, saudara ya. Diat. Oh, nggak ada ya diat. Hukum diat. Oh, nih Wikipedia Indonesia. Supaya ya ada namanya hukum diat, saudara ya. Diat adalah sejumlah denda dikeluarkan oleh pelaku pembunuhan kepada keluarga korban yang memaafkan perbuatannya. Adanya diat merupakan bentuk pengganti hukuman qisas. Diat terbagi menjadi dua jenis, diat ringan, diat berat. Ya, diat ya dalam Al-Baqarah 178 ya, membayar untuk 100 ekor. Jadi saudara, kalau dia orang kaya raya sekali, ya dia bisa lolos dari hukuman mati, dan itu diizinkan dalam Islam. Ya, jadi ada hukuman yang bisa digantikan dengan uang. Hukuman mati itu bisa digantikan dengan uang, saudara ya. Kisasnya itu bisa diganti dengan uang. Lalu yang orang kaya ini ya yang tajir melintir ini 100 onta. Wah, 100 onta ini kalau buat keluarganya Soeharto nggak ada artinya, saudara. Buat keluarganya Jessica sama keluarganya Mirna, 100 ekor unta ini nggak ada artinya, saudara ya. Ya. Ya, jadi inilah makanya tidak pernah akan ada keadilan. Ya, tidak akan pernah ada keadilan karena bisa bayar. Itu kan sudah memaafkan, Pak. Nah, itu keluarganya lah yang mati. Yang mati kan penasaran, saudara. Keluarganya sekarang misalnya nih ya cerita nih, si Abdul bunuh si Karim, ya kan? Karim ini punya istri Aminah, punya anak Ahmad sama si Udin. Maka, ya kan, si Karim ini, ya kan, dibunuh. Kenapa dibunuh, saudara? Ya karena si Abdul ini pengen kawin sama Aminah, lalu dibunuh. Udah dibunuh mati kan? Nah, lalu si keluarganya menuntut kan? Ya udahlah sama si Karim ini, sama si Abdul ini, ya si Aminah, istrinya, lalu anaknya, Abdul sama Udin, dikasih uang. Dikasih 100 ekor unta. Lah, yang dibunuh ini si Karimnya kan penasaran, saudara. Nah, Yusril Isra Mahendra itu, profesor ahli hukum, ya, pernah cerita satu ilustrasi yang lain, ya, bahwa hakim lalu memutuskan, ditanyain, hakimnya bilang, lah kamu keluarga bagaimana? Ya, anak saya sekarang jadi yatim, Pak, nggak ada yang menafkahi. Jadi maunya gimana? Ya, saya mau dia jadi suami saya untuk menafkahi anak saya. Kan bangsat ini, saudara. Lah yang mati gimana nasibnya, saudara? Kan nggak mendapat keadilan. Yang mati dapat keadilan, ya enggak lah. Nah, itulah hukum diat nggak adil. Yang mati tidak mendapat darahnya berseru-seru, tapi karena dia orang berdosa ya nggak bisa didengar sama Tuhan. Kalau dia Habel atau dia Yunus, ya orang beriman, ya dia beriman kepada Tuhan yang benar, dia akan didengar. Tetapi dia nggak mendapat keadilan. Ya, kalau darah para martir didengar, ya darah para martir didengar. Kalau ini ya udah Pak, dia suami loh, ini mah terang-terangan, wah kamu suamimu dibunuh sama si Abdul ini supaya si Abdul ini bisa kawin sama Aminah, ya kan, lalu bohongin anak-anaknya, ya udahlah supaya kamu jadi yatim. Ya, itu mah modus. Kan di hukum Islam ini. Ya itu tadi ya, karena bisa bayar. Tadi ya, kacau. Lanjut, aku mah tes suara. Aku mah mana nih aku mah nih, hilang suaranya. Panggilan aku mah, ya mikrofonnya nyalakan lagi. Wah nggak ada, mungkin dilepas dulu itunya, headsetnya mungkin error. Headsetnya mungkin error. Wah nggak ada suaranya nih aku. Habis jarang masuk dia Pak Pau. Iya, headsetnya mungkin rusak atau harus pakai headset malah. Mikrofonnya mati, padahal ini udah nyala nih. Bapak nih aku masih error ya, mungkin harus masuk lagi. Lanjut, siapa lagi nih? Ya, tersign out ya, mesti keluar dulu. Kalau nyangkut suaranya kudu keluar dulu. Jadi begitu ya saudara ya, hukum dalam Islam itu ya.
Hukum dalam Islam itu seperti itu. Makanya tidak pernah ada keadilan dalam Islam itu. Ya kan? Bahkan tadi ya, si Profesor Yusril Isra Mahendra sendiri, dia sudah menceritakan, jadi bisa. Ya, Pak Santi Amar, silakan. Terima kasih Pastor Paul, terima kasih teman-teman, selamat malam di Indonesia. Ini kajian ini sebenarnya sangat banyak mengandung pelajaran ya, di samping back mind-nya itu penyebab tingkah lakunya begitu. Mengenai Jessica dan Mirna ini saya tidak masuk ke inti masalahnya ya, karena saya bukan bagian saya itu. Tetapi yang saya ingin soroti adalah betapa perilaku pelaksana atau penegak hukum di Indonesia ini sangat tidak berkeadilan. Mayoritas begitu. Jadi saya ambil contoh seperti yang dialami nyata oleh OCK Ligis. Terlepas daripada OCK Ligis itu ada masalah, dalam bukunya yang bernama Mereka Yang Kebal Hukum. Ini kan OCK Ligis ini ditahan berapa tahun, itu ada puluhan tahun itu. Tapi dia menulis buku yang judulnya Mereka Yang Kebal Hukum. Nah, sesudah dia kembali dari penjara, keluar, saya bertemu dengan dia di satu di Rawamangun Golf sana, kita ngomong-ngomong dan dia bercerita banyak. Terus dikasih satu buku yang bercerita bahwa dia mengeluh penegakan hukum di Indonesia ini pilih-pilih kasih dan dia mengalami itu. Maka di dalam bukunya itu dia mengutip apa yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr. Dia mengatakan begini, law and order exists for the purpose of establishing justice. And when they fail in this purpose, they become dangerous. Share screen aja, Pak. Share screen aja, Pak. Share screen, Pak. Nah, ini buku ini soalnya. Oh, enggak. Biar bagus, Pak. Ini biar mantep. Di foto, Jadi enggak di foto, di share screen, Pak. Di foto kalimatnya, lalu di share screen. Oke, sebentar saya foto. Apa-apa, baca aja. Dibacain dulu sebentar, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah dibaca. Jadi saya ambil sedikit aja, ini menggambarkan betapa penegakan hukum di Indonesia ini sangat-sangat tidak berkeadilan. Jadi kita mengatakan, Martin Luther King ini mengatakan tujuan hukum dan peraturan itu untuk menegakkan dan mempertahankan keadilan. Dan ketika tujuan ini gagal dicapai, maka hukum jadi bendungan terstruktur yang berbahaya yang memblok kemajuan sosial. Dan ini terjadi di Indonesia, memblok kemajuan sosial. Kemudian saya ambil lagi dari ini Pak, ini tulisan dia di bagus ini dari Mahatma Gandhi ini, atau ini dari apa ini namanya Fuller dari bukunya yang berjudul The Morality of Law, ya, the internal morality of law atau the morality that makes law possible. Jadi hukum tanpa moralitas internal itu adalah hukum yang tidak adil. Nah, hukum tanpa moralitas internal itu adalah hukum yang tidak adil. Jadi, kalau kita mengalami di Indonesia ini, mengalami ketidakadilan hukum, berarti morality internalnya itu ya, internal morality, ya, moralitas internal. Siapa yang punya moralitas? Tidak mungkin binatang, tidak mungkin apa, pasti dia benda hidup, makhluk hidup, yaitu penegak hukum itu. Jadi, simpulkan sendiri apakah para penegak hukum di Indonesia ini mempunyai moralitas atau tidak. Tentu ada yang mempunyai moralitas. Jadi oleh karena itu pemikiran kita bagaimana, selain daripada back mind tadi, apa yang dipikirkan ada yang diyakini, dan ini mendorong untuk melakukan suatu ketidakadilan, dan anehnya ketidakadilan yang mereka lakukan itu bagi mereka adalah biasa, itu keadilan. Jadi paradoks sekali ya, paradoks dan itu kenyataan. Ya, jadi sekarang kita berpikir adalah, kalau saya sih itu kan fakta, ya fakta. Kenapa begitu Indonesia? Itu tadi back mind, ya, latar belakang pemikirannya, keyakinannya yang membuat begitu. Terus gimana dong merubahnya? Masa harus Indonesia begini terus? Sistem apapun, kalau itu diisi oleh orang-orang yang tidak bermoral, tidak akan jalan. Di Indonesia ini Pak Pastor ya, Pastor pasti tahu lah. Coba itu polisi itu banyak itu sarjana hukum, master hukum, banyak itu. Saya heran ini sarjana hukum bener nggak ya? Masih muda ada sarjana. Beneran hukum. Pak, itu beneran Pak. Saya kan pernah 1 semester di kuliah hukum Pak. Bener ya. Teman-teman polisi beneran Pak. Jadi kalau bilang ya? itu mereka dari UI, dari segala macam Pak. Dan mereka kalau S2 hukum itu kan S1-nya kan mereka S1 sarjana ilmu kepolisian. Lalu kan setara dengan akpol itu kan.
Di Akpol itu kan nanti gelarnya kan SIK kan. Betul. Kalau S2-nya itu mereka belajar hukum, benar-benar belajar hukum, tujuannya bukan untuk menegakkan hukum ini. Tapi ketika mereka melakukan pelanggaran hukum demi hukum, mereka nggak dipersalahkan karena mereka tahu celahnya di mana, Pak. Nah, itu yang saya maksud. Itu masalahnya, Kan Pak. tidak punya moral dia itu. Jadi dia Nah, itu cerita lain, Pak. Kalau sekolah hukum mereka pintar sekali, tetapi ilmunya itu dipakai untuk dia bisa mengelabui prosedur yang ada, mencari celahnya, Pak. Sehingga dia tidak melanggar hukum. Nah, jadi tepatlah mati apa yang loh, dikatakan tepatlah yang dikatakan dalam pepatah orang Batak begini, Pak. Orang pintar itu membawa orang bodoh ke penjagalan, ya, penggadaian. Jadi itu kita kaitkan dengan omongannya Mahathir Muhammad kemarin. Memang sengaja dibuat bodoh kan, supaya gampang dibikin oleh orang-orang pintar itu ke penjagalan gitu atau pembangsa liar pastor di Indonesia. Maka kita berpikir bagaimana ini ya? Apa mungkin bertobat? Bertobat pun kan pastor sudah mengatakan bukannya tidak ada orang baik, tapi mereka tenggelam di bawah permukaan. Mereka ditutupi oleh orang-orang yang tidak bermoral ini. Maka apakah kita harus putus asa? Kalau saya sih berpikir harus ada suatu perubahan total di dalam para penegak hukum ini. Ya, harus ada. Kalau enggak ini Indonesia akan rusak ini. Itu saja hukumnya. Harus ada perubahan di dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Pertama begini contoh, apakah misalnya Kapolri harus ada melalui fit and proper test di DPR? DPR ini kan semua anggotanya ini, bolehlah dikatakanlah simpulkan sendirilah, seperti si Plate, si Nasdem, itu kan semua itu korupsi-korupsi biasa. Bagaimana koruptor atau orang yang berwatak koruptor atau tidak bermoral untuk melakukan fit and proper test kepada Kapolri, penegak hukum? Kira-kira ini Kapolri kalau terjerat yang anggota ataupun keluarga daripada si DPR ini terjerat hukum, kira-kira Kapolri ini bagaimana? Tidak akan, ya kan? Jadi sudah pat gulipat gitu, saling mengikat gitu, ya. Saling mengikat, saling jaga, nggak bisa. Jadi bersandiwara. Nah, bersandiwara itu tadi dipakailah pengetahuan hukumnya itu untuk melepaskan dirinya atau orang gitu, bukannya untuk membela karena dia tahu celah hukum. Itulah moralitas tadi itu, moralitas internal. Jadi kita yang di Indonesia ini, Bapak Ibu, di dalam hal membela orang ataupun masalah hukum ini, maka apa yang harus kita lakukan? Apa ambil golok tebas gitu atau protes? Protes juga ya gitu-gitu aja kan, karena kita juga dianggap mungkin tidak mengerti hukum, mereka lebih mengetahui hukum. Nah jadi misalnya polisi entah bagaimana nanti tidak oleh presiden yang baru ini juga harus memikirkan itu. Kalau di suatu negara hukum tidak berjalan dengan baik, Pak, jangan harap negara itu akan maju. Akan perlahan tapi pasti akan habis itu, negara itu akan runtuh. Itu aja yang serem. Baik lagi tadi ya, kasusnya Antasari Ashar sama besannya SBY. Ya. Antasari Ashar ini kan dituduh membunuh, tetap walaupun kita tahu kan tiada asap kalau tiada api kan. Betul. Jadi Antasari Ashar melakukan yang lain, tapi kan tetap polisinya tega dihukum. Betul. Kan. Panjang loh hukumnya Antasari Ashar loh itu. Ya kan? Dianggap membunuh Katie Golf itu ya. Golfnya itu kan, cem-cemannya itu ternyata mereka cinta segitiga apa segala macam deh. Nah, yang dipenjarakan siapa itu? Besannya Pohan itu, besannya Pohan. Ya, siapa namanya? Mertuanya AHY. Iya, besannya mertuanya AHY itu. Aulia Pohan. Aulia Pohan. Oke, ini Akuma lalu Juragan Alexis. Akuma silakan. Sedikit lagi Pak Pastor, jadi siapa yang kebal hukum ini? Tadi yang penyatannya Ojek Aligis sama itu tolong difoto lalu nanti di-share screen ya Pak ya, bagus itu. Jadi itu yang kebal hukum itu adalah Chandra M. Hamzah. Kalau ini tadi kan yang dihukum, yang kebal hukum. Iya, tapi kan dihukumnya ada pembalasannya lagi, balas dendam lagi si Antasarinya masuk kan karena dia tidak mau merekayasa kan? Ya, gitu. Ini contoh itu. Siapa Chandra M. Hamzah, kemudian si Baswedan itu, si Novel Baswedan, ada 5 itu. Ya. Ini yang bikin kesal si Ojek Aligis. Tapi Ojek Aligis syukurlah udah bertobat dia kan. Itulah yang terjadi Bapak Ibu di Indonesia. Tetapi optimis harus tetap ada perubahan. Terima kasih Pastor. Lanjut, Akuma lalu Juragan Alexis. Kau bilang kau menang debat,
lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.